Wih, Asoy udah bangun. Aku buka juga. Itu yang Aku udah rekam dah. buka lah. Aku yang mana nih? Ganjol Coba dong. geser. Siapa? Aku Coba cari geser gambarnya. slide-nya. Siapa? Ini gambaran umum dengan disusun oleh tuh Asoy kan? Gue belakang sekali lah. Ayo. Oh, Asoy. Aku yang mana Nah, siapa? berarti aku definisi usaha mikro ya. Nah, itulah tuh. Siap-siap lah tuh. Wajah cantik kalian biar aku pembukaan nih. Ngolek ke pita. Dut, muka kakak Dut. Jangan setengah-setengah Dut. Depran. Hah? Aduh guys, jaringan aku guys. Apa Soy? Baru pertama definisi usaha mikro. Aku baca aja lah semuanya ayo. Biar kita bisa tidur nih. Pak kaki. Buram. Apalah. Kok udah belum? Oh, jangan gerak-gerak lah. Udah mulai lah. Depran. Nunggu tuh si Depran tuh. Sebelum ku tidur nih. Dah? Udah. Kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya Sarnika Syahini Rahmanisa sebagai moderator. Dan di sini saya ditemani oleh 4 anggota kelompok lainnya yaitu Rio, Depran, Firda Alfika, dan Salsalia. Baiklah, langsung saja ke gambaran umum Undang-Undang Usaha Mikro dan Menengah. Definisi usaha mikro, mikro kecil dan menengah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah bab 1 pasal 1 menerangkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Sebagaimana yang telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 di atas tentang pengertian usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dan skala aktivitas yang tidak terlalu besar. Manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas. Selanjutnya Depran.
Kriteria UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan, perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat izin usaha ke depannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya. Yang pertama ada usaha mikro. Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak sekitar 300 juta rupiah. Usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta sama dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Usaha menengah. Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar. Dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Yang kedua, klasifikasi UKM, usaha kecil menengah. Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria, diantaranya yang pertama ada livelihood activities, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum. Dikenal sebagai sektor informal, misalnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Yang ketiga ada small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang terakhir ada fast moving enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar atau UB. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari. Tiga, ciri-ciri UKM. A. Jenis kondisi barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. B. Tempat menjelaskan usaha bisa berpindah sewaktu-waktu. C. Usaha belum menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. D. Sumber daya manusia SDM di dalam belum
di dalamnya, belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Biasanya tingkat pendidikan SDM yang masih rendah. Biasanya perilaku UMKM belum memiliki akses berdasarkan, namun sebagai telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum punya suatu izin usaha atau legalitas masuk NPWP. Rio lanjut. Kini tersisa dalam 5 bahasa, 4 jenis UMKM, seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertentu dalam Kepres RI nomor 19 tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi, dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekatnya terakhir ini mulai marak berjumlahnya bisnis UMKM, mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut adalah 3 jenis usaha yang termasuk UMKM. 1. Usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Salah satu bisnis berbekal informasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjaminkan meningkat setiap hari. Semua orang membutuhkan makan. Usaha usaha fashion. Salah satu usaha selain makanan umum UMKM di bidang fashion ini juga sedang diamati. Setiap tahun model tersafion baru salah hadir yang tertentu meningkatkan pendapatan perilaku bisnis fashion. 3. Usaha Andre bisnis. Siapa bilang usaha Andre bisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas. Adalah Anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulam menjadi lahan Andre bisnis yang menguntungkan.
Baiklah, selanjutnya memiliki peran yang cukup strategis dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Adapun manfaat UMKM itu yang pertama menyediakan lapangan pekerja bagi masyarakat, yang kedua menjadikan tombak dalam kenaikan nilai produk kosmetik bruto, yang ketiga meningkatkan kualitas SDM yaitu sumber daya manusia khususnya perempuan dan memajukan perekonomian masyarakat daerah. Wadah untuk memulai usaha disertai pelatihan dan sarana mengembangkan pengalaman di usaha di desa. Dan satu lagi, manfaat UMKM bagi pemerintah. Pentingnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama, UMKM itu memiliki kontribusi besar dalam PBD, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. Dan yang kedua, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yaitu 97% dari daya serap di dunia. Usaha pada tahun 2000, jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia. Sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih dari 1 triliun. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Safa. Kelebihan dan kekurangan dari UMKM. Kelebihan UMKM. 1. Mudah berinovasi sesuai zaman. 2. Menggeluti bidang usaha sesuai minat. 3. Mudah memulai tanpa modal besar. 4. Bebas menentukan harga. Kekurangan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang pertama, minim tenaga ahli dan terampil. Kedua, modal kecil menyebabkan minimnya anggaran dan pembiayaan. Ketiga, manajemen biasanya belum stabil. 4. Persaingan yang kompetitif. Sekian dan terima kasih. Itu saja dari grup kami atau kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Gimana cara nyimpannya? Nggak tahu. Rekaman. Itu aku rasa kalau kau keluarkan pada salahku dia langsung tersimpan. Benar enggak? Narskis. Sorry, salah.